Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Saat ini Minggu 14 Juni 2020, kita kembali belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Respon terhadap anugerah Bapa Surgawi. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini merupakan penghiburan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, di mana dia berkata, jangan biarkan hatimu gelisah. Atau di ayat yang ke-27 dia katakan, jangan biarkan dia takut. Karena suatu ketika, dan ini akan segera terjadi, Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Di pasal yang ke-13 Injil Yohanes ini merupakan perjamuan malam terakhir. Artinya ini mendekati, ya, di mana Tuhan Yesus akan menyelesaikan visinya di muka bumi ini untuk menyatakan suatu karya yang agung mulia di dalam penyelamatan seluruh umat manusia. Atau di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, kasih Elohim akan dunia ini, maka ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus HaMasyiah, berkorban di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, saya yang percaya, sidang jemaat Tuhan yang percaya, seluruh pendengar, dimanapun berada yang percaya kepadanya, akan beroleh selamat dan kehidupan yang kekal. Dan di ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini merupakan suatu kerinduan daripada Tuhan Yesus sendiri, supaya setiap orang yang percaya itu bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah, kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini, ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku pergi dan aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Dengan suatu tujuan supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Ya, di ayat yang ketiga Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga di sana dikatakan, dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku. Tuhan Yesus akan datang lagi dan menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Dikatakan di sini, supaya di tempat aku berada, ya, Tuhan Yesus ada di surga, kamu pun berada. Tujuan setiap orang yang beragama, kalau kita bertanya, apa sih tujuan kamu untuk memeluk suatu agama A, B, atau C, agama apapun itu, tujuannya adalah untuk mendapatkan kehidupan kekal atau kehidupan kerajaan surga. Nah, di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kamu telah mengetahui kemana aku pergi dan kamu tahu jalan ke sana. Namun jawaban daripada Thomas yang adalah salah satu murid Tuhan Yesus, di ayat yang ke-5 di sini dikatakan, Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak mengetahui kemana engkau pergi, dan bagaimana kami dapat mengetahui jalan itu. Nah, selama 3,5 tahun Thomas bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka melayani bersama-sama. Tuhan Yesus mengajari mereka dalam banyak hal. Ya. Namun Thomas di sini berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, dan kami tidak tahu jalan ke sana. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, melalui iman kita kepada firman Elohim yang sudah tertulis, dan kita meyakini bahwa Tuhan Yesus itu telah terangkat ke surga. Dia telah memberikan kuasa rohnya yang minggu-minggu yang lalu sudah kita pelajari. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput saya, menjemput kita semuanya. Puji Tuhan. Kita tahu jalan untuk ke sana melalui kita percaya kepada Dia. Dan inilah yang ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus kepada Thomas dan juga murid-murid yang ada pada waktu itu. Di ayat yang ke-6. Suatu
jaminan yang pasti, jalan satu-satunya Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang yang percaya. Dia tegaskan kepada murid-muridnya dan juga menjadi iman bagi kita saat ini. Di ayat yang ke-6 dia katakan, Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan." Tuhan Yesus adalah jalan. Dan kebenaran, Tuhan Yesus adalah kebenaran. Akulah hidup. Tuhan Yesus itu adalah hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan melihat 3 hal saat ini tentang Tuhan Yesus dan bagaimana responnya kita ketika kita telah mengetahui jaminan yang pasti ini. Yang pertama tadi dikatakan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, tidak ada seorang pribadi yang sanggup untuk menjamin seperti yang Tuhan Yesus katakan ini. Dia katakan, "Akulah jalan." Di mana kita tahu melalui firman Elohim, Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini di dalam rupa manusia. Itulah yang kita kenal dalam pribadi Tuhan Yesus HaMashiach. Dan dia menyatakan suatu visi, menggenapi, menyelesaikan suatu visi yang sangat mulia. Dia harus berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dia mati, dikuburkan, bangkit, dan dia hidup terangkat ke surga. Nah, di sini bisa kita lihat benang merahnya adalah dia sendiri yang adalah Bapa Yahweh datang ke dunia ini dalam pribadi manusia. Itulah yang dikenal dengan Tuhan Yesus Kristus selama ini di dalam terjemahan LAI, dan juga Tuhan Yesus HaMashiach, ya, namanya Tuhan Yesus HaMashiach dalam terjemahan ILT ataupun bahasa Ibrani-nya. Ya, dia katakan dia adalah jalan, dia yang adalah dari surga. Dan dia naik ke surga. Saat ini ada dalam kerajaan surga. Dan akan datang kelak. Hanya Tuhan Yesus saja yang pernah datang dari surga, naik ke surga, dan akan datang kembali dari surga untuk menjemput saya dan saudara. Tidak ada pribadi yang lain. Inilah satu-satunya jaminan yang pasti bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kedua, ya, melalui jalan itu, Roma 5, ya, Roma pasal yang kelima ayat yang kedua. Kita lihat, Bapak Ibu juga silakan dibuka Alkitabnya di rumah masing-masing. Roma 5 ayat yang kedua, melalui dia juga, melalui Tuhan Yesus HaMashiach, kita telah mendapatkan jalan masuk ke dalam anugerah ini. Ya, mendapatkan jalan masuk ke dalam anugerah, kehidupan, keselamatan yang diberikan oleh Bapa di surga bagi kita. Jangan ragu, ikutilah jalan itu, ikutilah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita mengiring dia, kita mengikuti dia. Ketika kita berjalan di dalam jalan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan ini, maka pasti kita sampai kepada tujuan yang mulia. Kerinduan daripada Bapa Yahweh, kita ada bersama-sama dengan dia. Dia sang pencipta dalam kehidupannya kita. Kalau kita flashback kembali dalam Kejadian pasal yang pertama, ketika manusia yang pertama itu dijadikan dan rusak, putus hubungannya dengan Bapa Sang Pencipta, bahkan kehilangan kemuliaan daripada Elohim sendiri. Puji Bapa Yahweh, karena kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus HaMashiach, kita beroleh jalan masuk mendapatkan anugerah tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah kebenaran. Karena di dalam pribadi Tuhan Yesus tidak ada salah, tidak ada cacat celah. Namun kita melihat di dalam ketidakbersalahannya dia, di dalam kesempurnaannya dia harus rela dipersalahkan, dia harus rela menderita untuk membenarkan kita semua. Bukan karena kita benar, tapi karena kasih-Nya. Kasih-Nya sangat luar biasa membenarkan kita. Namun kalau kita
melihat dengan diri kita sendiri. Sering sekali kehidupan kita ketika dipersalahkan, yang notabene kita juga berbuat salah, kita tidak mau menerimanya. Kita membela diri kita sendiri. Atau mungkin kita telah berbuat hal yang benar, namun orang lain menilai kita tetap berbuat salah. Apakah kita menerimanya? Tidak mudah. Namun inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk membenarkan saya, untuk membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya. Walaupun Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah. Sedikit pun tidak ada pelanggaran, tidak ada kejahatan, tidak ada cacat celah dalam pribadi Tuhan Yesus. Namun dia rela untuk dipersalahkan, untuk membenarkan kita semuanya. Inilah satu teladan yang layak untuk kita perjuangkan dalam kehidupan keseharian kita. Kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11, firman Elohim, dan beberapa orang dahulu adalah seperti itu, tetapi kamu telah dibasuh telah dikuduskan, terlebih lagi telah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus dan dalam Roh Elohim kita. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan. Seperti itu kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 di sini, orang-orang yang dimaksud seperti itu dahulu adalah di sini termasuk orang-orang yang cabul, orang-orang penyembah berhala, orang-orang pezina, ya, orang-orang banci atau homoseks, ya, pencuri, tamak, pemabuk, pencerca dan lain sebagainya. Itulah kehidupan kita dulunya. Tetapi karena kasihnya kepada kita, kita yang banyak salah, kita yang banyak kejahatan, kita dibenarkan oleh kuasa korbannya. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah kehidupan. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-4, di sana dikatakan di dalam Dia ada hidup. Tuhan Yesus yang adalah Sang Pencipta sendiri. Sebab di dalam Yohanes pasal yang pertama itu sangat jelas, ya. Dalam Yohanes pasal yang pertama, kita lihat dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia hidup. Ya, Dia hidup untuk selama-lamanya. Dan di dalam Dia ada kehidupan. Inilah suatu ketegasan yang kita percaya dan kita bersyukur. Sebab Dia sendiri yang berkata, Dia yang adalah Tuhan, Dia yang adalah Sang Pencipta, Dia yang adalah Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Adil, segala kemahaan ada di dalam Dia. Dia berkata, akulah jalan, Tuhan Yesus adalah jalan. Akulah kebenaran, Tuhan Yesus adalah kebenaran. Dan akulah hidup, karena memang Dia hidup. Tuhan yang kita sembah di dalam Besar Yeshua HaMashiach, nama Tuhan Yeshua HaMashiach, Dia adalah Tuhan yang hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jaminan hidup yang kekal dalam kerajaan surga telah Bapa Yahweh berikan kepada kita. Dalam pribadi Tuhan Yesus yang telah berkorban menjadi jalan satu-satunya. Dan kuasa korbannya itu yang membenarkan kita. Kita meresponi daripada anugerah Bapa di surga ini melalui kita mau belajar, berjalan, hidup mengikuti Tuhan Yesus. Dalam setiap hari-hari kita berjalan mengikuti Dia. Artinya ada suatu ketaatan yang kita tanamkan dalam kehidupannya kita. Kalau kita berkata kita mau mengikuti Dia, berarti yang menjadi barisan depan Dia Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang menjadi pemimpin itulah Tuhan Yesus. Yang menjadi komando dalam segala kehidupannya kita, jadikan Tuhan Yesus.
Dan ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin ulung dalam kehidupan kita, kita mau berjalan mengikuti Dia, kita pasti dibawa kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang mulia dalam kerajaan surga. Yang kedua, kita hidup di dalam kebenaran. Sebab Tuhan Yesus adalah benar, kita juga hidup di dalam kebenaran. Segala sesuatu kita belajar untuk benar. Yang menjadi tolak ukur dari kebenaran itu sendiri adalah firman Tuhan. Saat ini ada kuasa Ruach HaKodes atau Roh Kudus dalam kehidupan kita yang akan mengajari kita dalam segala hal. Kalau kita melakukan A dan itu tidak benar sesuai dengan firman Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita dan kita mau taat dan mau berjalan di dalam kebenaran itu. Kalau kita melakukan B, C dan sebagainya, ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Puji Bapa Yahweh.